Musik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sosok Rida Sonda, musisi asal kota Pekalongan yang menjadi salah satu inisiator berdirinya Warung Apresiasi Seni Wapres Kota Pekalongan. Memiliki ketertarikan dengan seni musik sejak duduk di bangku SMP, membuat Rida Sonda mantap untuk menjadi musisi bersama band Sirkus Sableng yang berhasil membesarkan namanya. Oke, Om Rida, boleh diceritain awal mula Om Rida sebagai musisi itu gimana sih sepak terjangnya? Kalau dulu ya awal SMP ya, awal SMP itu ikut lomba-lomba seperti itu. Sebenarnya dulu di olahraga, ya semua sih, di cross seperti itu. Terus di SMP itu ikut lomba, jadi juara seperti itu. Terus SMA mewakili, kalau dulu kan ada itu Baharna Suara Pelajar. Nah, Baharna Suara Pelajar di TPI itu waktu itu. Nah, kebetulan saya wakil dari Jawa Tengah. Berarti udah sampai provinsi waktu itu ya? Waktu itu. Oke. Terus ngeband juga. Dari dulu sudah suka genre musik tertentu gitu nggak Om, atau semuanya bisa? Ya, genre tertentu sih. Apa aja tuh Om? Ya, kalau sekarang kan folk gitu, lebih. Apa Om? Folk kalau sekarang. Apa tuh Om genre musik apa? Mungkin bisa dikasih tahu. Tentunya buat saya juga. Ya, misal kayak apa namanya, kayak Jabu, Mas Jabu kayak gitu. Iwan, musik-musik seperti balada. Kenapa memilih genre musik itu? Ya, suka lirik-liriknya. Ada pesan khusus kah liriknya? Pesan-pesan khususnya banyak. Tentang apa biasanya Om? Ya tentang kehidupan. Tentang boleh alam. Dikasih contoh nggak Om? Tentang alam, tentang kehidupan. Liriknya yang Om suka dari salah satu lagu. Misalnya kalau lagu Paman Doblan, kesadaran adalah matahari, kan seperti itu. Kesadaran adalah? Matahari. Kesabaran adalah bumi. Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi. Bumi ini kan sabar, ya kan? Diinjak-injak, diludahi, itu tetap sabar. Nah, setelah itu punya prestasi banyak di bidang musik juga dari kecil, terus beranjak dewasa sampai sekarang, kenapa tetap ada di dunia musik? Ada alasan khusus nggak Om? Ya nggak tahu, dulu sempat berhenti, pingin, jadi sempat di event organizer gitu, EO, dulu di EO, terus berhenti, bosan kok malah akhirnya di sini. Gitu. Akhirnya bermusik lagi? Bermusik lagi. Dulu pertama Fam Dayak namanya. Bandnya? Bandnya namanya Fam Dayak. Artinya apa tuh? Nama itu nama. Itu nama aja? Nama. Tapi ada arti khusus nggak dari Fam Dayak gitu? Ya personel, nama-nama personel. Jadi itu singkatan nama-nama personel. Ya salah satunya ada Om Rida di sini. Iya. Oke. Terus Fam Dayak, habis itu gabung dengan Sirkus Sableng. Apa? Sirkus Sableng. Sirkus Sableng. Itu nama band juga? Band juga. Nah, selama ada di Fam Dayak dan Sirkus Sableng ini, udah kemana aja tuh Om bermusiknya? Kalau Sirkus Sableng ya sudah kemana-mana. Udah seluruh Indonesia? Sudah. Wow. Kalau yang Fam Dayak ini juga sama? Udah ke Fam Dayak ya paling Jawa. Oke. Berarti membawa musik tadi? Yang balada. 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 Penikmat musik balada untuk di Kota Pekalongan sendiri gimana sih Om menurut Om Rida? Ya banyak, bagus lah. Waktu itu kan Sirkus Sableng itu boleh dikata band ternama di Kota Pekalongan. Wow. Ya, karena lahirnya musisi-musisi Pekalongan itu dari Sirkus Sableng itu sendiri. Jadi mereka guru semua, drummernya, bassisnya, gitarisnya gitu. Kalau dari peminatnya, anak-anak muda gimana Om untuk musik balada ini? Banyak yang suka nggak? Banyak yang suka. Oke Om, nih tadi kan berbicara mengenai musisi ya Om ya, sepak terjangnya Om Rida sebagai musisi. Lalu kenapa kok sampai akhirnya ada Wapres di sini? Kan pasti juga
banyak campur tangan dari Om Rida. Ini boleh diceritain awalnya gimana? Wapres itu awalnya kan dari teman-teman ya, kayak Mas Taufik Emik kayak gitu, Mas Taufik Emik dan Amir dari Kauman, Mas Amir itu. Terus almarhum dari Mas Dila, terus ada saya juga Mas Karta, dan banyak apa namanya seniman-seniman yang di bawah di atas saya gitu. Nah itu musisi-musisi yang tadi Om sebutin itu kebanyakan dari teater malah. Dari teater bukan? Iya, teater. Oke. Itu kenapa kok mau bergabung dan ada ide untuk membuat Wapres? Awalnya ada apa? Memang pengen punya wadah di Kota Pekalongan ini, pengen punya wadah seperti itu kesenian. Lah dulu kita berempat itu, saya, Mas Taufik, terus Mas Amir, Mas Dila itu di Jakarta. Sempat berarti di Wapres Jakarta gitu. Wapres Jakarta. Oke, dari situ terinspirasi membuat Wapres di Kota Pekalongan. Dan ini yang kedua berarti. Kedua. Pertama kan di Jakarta, Wapres Jakarta, terus Wapres Pekalongan, terus nyambung Wapres Lampung, Wapres Medan. Bisa dibilang anak pertama dari Wapres utama ya? Iya. Oh, luar biasa berarti ya. Yang akhirnya juga menginisiasi daerah-daerah lain untuk bikin Wapres juga. Iya. Nah ini sama tempatnya juga di Gor gitu. Iya. Di Wapres Jakarta kan di Bulungan itu. Bulungan di Blok M. Oke. Iya. Nah itu ada tantangan-tantangan apa gitu Om ketika awal mendirikan Wapres bersama teman-teman? Ya banyak sekali sih tantangan. Salah satunya mungkin yang paling teringat perihal izin kah, perihal apa? Ya susahnya. Lingkungan ini kan dulu kan lingkungan juga nggak terima juga. Apa alasannya waktu itu orang-orang sekitar sini nggak menerima? Suaranya mungkin bising katanya. Bising ya, seperti itu. Akhirnya kita sepakat, saya datang satu persatu gitu di RT setempat gitu. Akhirnya ditentukan kalau jam 10 gimana? Sudah selesai ya. Boleh. Kita jalan akhirnya. Oke, berarti awalnya tantangannya dari masyarakat sendiri, akhirnya malah bisa sepakat ya Om ya. Dan sampai sekarang udah nggak ada kendala? Sudah nggak ada kendala. Masyarakat sudah aman ya? Oke, luar biasa. Sosoknya yang akrab dengan siapa saja membuatnya menjadi sosok yang menyenangkan bagi teman-teman seniman di Kota Pekalongan. Sepak terjang Rida Sonda dalam bermusik ia teruskan melalui Warung Apresiasi Seni atau Wapres Kota Pekalongan dan berhasil merangkul musisi dan seniman yang ada di Kota Pekalongan dari berbagai latar belakang. Melalui Wapres, ia ingin merangkul lebih banyak lagi seniman-seniman di Kota Pekalongan dan memberikan kontribusi untuk kemajuan kota ini. Oke Mas Rahman, boleh diceritakan pendapat Mas Rahman terkait sosoknya Om Rida selaku musisi, seniman dan juga anggota Wapres di sini seperti apa? Om Rida itu beliau adalah sosok yang multi talenta. Ya, bermusik iya, teater iya, terus semua bidang musik Om Rida bisa semua. Insya Allah bisa semua. Kalau di Wapres tuh Om Rida orang yang seperti apa sih kalau sama Om Rida itu orangnya humble. Jadi baik yang kecil atau yang besar, dewasa atau yang tua, bahkan seniman-seniman nasional pun sering datang ke sini juga menyikapinya dengan baik seperti itu. Mungkin bisa dikasih contoh satu sikap yang bikin Mas Rahman ini juga kagum sama Om Rida. Sebuah sosok yang bisa jadi contoh orang lain pastinya, karena
Om Rida itu bukan hanya berbaur dengan yang kecil saja, tapi yang dewasa, terus yang tua pun, ataupun seniman-seniman tua yang mungkin di sekitar Pekalongan itu tidak tahu, Om Rida selalu merangkul kanan dan kiri, seperti itu. Nah, kalau dari Mas Rahman sendiri seorang pelaku musik di Pekalongan, alasan bergabung di Wapres, boleh diceritain? Sini itu bukan bergabung ya, tapi lebih ke kekeluargaan. Karena Wapres itu adalah sebuah tempat atau wadah di mana tempat ini bisa dipakai siapapun, seluruh warga Kota Pekalongan. Jadi mau berkesenian apapun, mau seni musik, mau seni teater, mau seni film, mau seni foto, seni apapun di sini, lukis dan lain sebagainya, bisa di tempat Wapres Kota Pekalongan. Seperti itu. Jadi memang karena bisa masuk semua gitu ya. Iya, betul. Juga, apa namanya, bergabung di sini untuk lebih punya kekeluargaan sama seniman-seniman lain tentunya. Biasa. Kalau harapan ke depan nih untuk Wapres itu apa dari Mas Rahman? Harapannya itu lebih lebih tertata dengan rapi lagi, terus juga bisa sadar akan musisi Kota Pekalongan tentunya, bahwa Pekalongan itu punya satu tempat atau wadah yang tidak dimiliki oleh tempat yang lain. Karena Wapres itu setiap provinsi itu cuma satu. Nah, kalau Jawa Tengah cuma di Pekalongan sini, tapi banyak sekitar Pekalongan yang tidak tahu bahwa ada tempat wadah tentang seniman itu ada di Kota Pekalongan, yaitu di Wapres ini. Makanya lebih lagi nanti mungkin melalui media yang seperti ini bisa lebih terpublikasi lagi bahwa siapapun boleh bermain atau berkesenian di Wapres Kota Pekalongan. Ya. Kalau harapan untuk para seniman-seniman muda nih Kota Pekalongan kedepannya seperti apa? Seniman Kota Pekalongan itu sekarang lebih cenderung terploting ya kayaknya, ke musik, teater ke teater, kalau video ke videografi dan lain sebagainya. Mungkin lewat tempat ini, mungkin untuk seniman-seniman bisa lebih menyadari bahwa berkesenian itu saling melengkapi satu sama lain. Harapannya jadi tidak membedakan antara seni musik, seni teater, seni apapun itu, kita satu saudara, bahwa seni itu tidak lain, karena seni bisa lewat apapun juga, seperti itu. Terima kasih Mas Rahman. Iya. Oke Om, tadi kan udah diceritain gimana prosesnya Wapres ini berdiri gitu ya. Salah satu tantangannya dari masyarakat. Nah, kalau misalkan dari dukungan pemerintah waktu itu gimana Om? Dukungan pemerintah itu dulu kan waktu saya bikin event namanya intro itu, Indie Trotoar. Dan yang mengisi pertama dulu kan memang teman-teman indie. Jadi yang memang sudah punya karya itu kayak rap rock, Antares, Notku gitu. Banyak abstrak itu dulu banyak. Nah, itu dukungan dari pemerintah waktu itu? Dukungan dari pemerintah itu justru saya dipanggil sama Pak Basir. Waktu itu kan nonton di event intro itu, Indie Trotoar itu. Terus saya dipanggil, saya suruh istilahnya nempati sini gitu, mulai seperti itu. Oke, berarti dari awalnya bikin event ternyata dihadiri sama Pak Bashir waktu itu dan akhirnya dapat dukungan untuk mendirikan Wapres ya. Oke.
Nah, kalau selama ini nih sampai sekarang, momen-momen paling berkesan bersama teman-teman Wapres itu waktu ada event apa, Om? Paling terkesan, ya sebenarnya yang paling terkesan itu adalah prosesnya itu sendiri. Prosesnya itu sendiri. Saya banyak menemukan sesuatu di sini. Banyak sekali. Boleh diceritain mungkin salah satu yang ditemukan sama Om Rida? Salah satunya seniman. Dulu kan saya memang seniman itu apa sih gitu. Akhirnya ngerti juga. Apa Om bisa berbagi sedikit buat teman-teman? Berat, kalau seniman itu berat. Ternyata jadi seniman itu susah. Karena seni itu kan indah, man itu kan manusia. Ya, berarti manusia yang indah. Bagaimana menjadi manusia yang indah? Itu kan susah, ya kan? Ya. Ternyata di kehidupan, bukan terus saya sebagai pemain musik itu seniman, enggak. Hanya bagian terkecilnya saja, masih jauh. Nah, masih terlalu jauh untuk jadi seniman. Berarti untuk menjadi manusia yang indah itu kan, makanya itu kan tak tulis itu. Hidup adalah karya seni. Berarti setiap kita melangkah harus menciptakan keindahan. Disitulah. Nah, berarti laku hidup sebenarnya. Maknanya berarti sangat dalam ya Om ya. Sangat dalam. Om Rida ya. Seniman, manusia yang indah. Berarti musik itu adalah bagian kecil saja dari seni itu ya? Bagian saja. Aslinya adalah gimana menjadi manusia yang indah, yang bermanfaat gitu. Dengan kesadaran. Dengan kesadaran kan kita menyatu. Manunggal. Nah itu, atas kehendaknya semua. Dan itu Om Rida dapatkan ketika di Wapres ini? Iya, di Wapres. Luar biasa. Terus kemudian ini Wapres masih berdiri sampai sekarang. Kedepannya ada rencana apa nih sama teman-teman Wapres? Mau buat acara apa? Kedepannya sih ingin gali dari potensi-potensi anak muda, Mbak. Terutama dari SD. Generasi. Membangun generasi lagi. SD, SMP, seperti itu target kita. Berarti nantinya teman-teman SD, SMP maksudnya diajakin kolaborasi? Kayak sekolah gitu, Kak, dibimbing seperti itu. Oh, berarti apa yang nanti akan diajarkan? Ya, selain dari musik nanti di digitalnya juga. Digitalnya juga? Digital. Luar biasa. Berarti juga ada teman-teman yang digital, fokus di digital di Wapres ini ya? Berarti nggak cuman yang bermusik, yang berteater, tapi juga ada yang paham digital juga. Paham. Semuanya ada di sini ya, sharing ya. Oke, baik. Kemudian kalau untuk harapannya mungkin untuk pemerintah dulu, dari Wapres mengharapkan dukungan seperti apa nih dari pemerintah? Ya sinergi aja gitu. Kita bisa sinergi kan, kadang gini, karena kedekatan kita bisa mendapatkan sesuatu seperti itu. Harusnya jangan seperti itu. Harusnya ya disosialisasikan bahwa komunitas-komunitas kesenian ini bisa didukung oleh pemerintah seperti itu. Oke, berarti sinergi aja. Sinergi, gitu ya? Harusnya sama-sama, sinergi ya. Sama-sama berjalan, sama-sama mendukung, begitu ya. Oke. Nah, kalau dari musisi-musisinya nih, pertama harapan Om Rida ke depan musisi Pekalongan itu harus seperti apa? Musisi-musisi Pekalongan itu harus paham kultur istilahnya, Mbak. Kultur yang ada di Kota Pekalongan ini sendiri. Saya akan menemukan dulu PR yang ada tantangan ya untuk saya sendiri. Sebelum saya di Wapres itu ditantang. Oke, apa tuh? Pekalongan nggak bakalan jadi, digituin. Terus penyakitnya apa gitu? Saya kan tanya gitu. Cari sendiri. Akhirnya saya nyari, kelamaan, nemunya itu kelamaan. 8 tahun baru ketemu. Apa tuh Om penyakitnya? Ya di kultur, mindsetnya, kulturnya juragan. Oke, kultur juragan dari masyarakat Kota Pekalongan. Oke, mungkin bisa dikasih contoh konkretnya mungkin Om, dari kultur juragan ini akhirnya punya dampak
apa di musisi, perkembangan musik? Jadi nggak saling dukung akhirnya. Saingan? Iya, persaingannya seperti itu. Jadi lebih ke sana. Aku juga bisa, ini juga bisa, kan gitu, seperti itu. Seperti itu. Berarti Padahal justru kalau kita saling kerjasama itu jadi Kota Pekalongan. Itu makanya kita buka biar kita sama-sama bisa sadar. Ayo kita bangun Kota Pekalongan bersama-sama, seperti itu. Bangun Kota Pekalongan bersama-sama. Ya, sama-sama. Bersatu. Dari sekali kan kita kan dari seni, ya bantu pemerintah, kan gitu. Oke, baik. Oke. Melalui Wapres, ia berharap sinergi bersama pemerintah untuk membangun ekosistem seni di Kota Pekalongan semakin baik. Tidak ada lagi persaingan di antara para pelaku seni, tetapi yang ada adalah kolaborasi dan kerjasama. Baginya, seniman bukan hanya sekedar bermusik, tapi bermusik adalah bagian kecil dari seni yang akan mengantarkan pada makna seniman yang sebenarnya, yaitu manusia yang indah. Manusia yang dapat memberikan keindahan bagi sekitar secara sadar, dan itulah seniman yang sebenarnya bagi Rida Sonda.